Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah wali Allah yang berjudul Baik Karena Keturunannya. Diceritakan dari Syaqiq al-Balqi radhiyallahu an, pada tahun 149 Hijriah, saya berangkat ke Baitullah Al-Haram untuk menunaikan haji. Dalam perjalananku, saya berhenti sebentar di kota Qadisiyah bersama rombongan yang lain menuju ke sana. Sementara saya melihat-lihat orang banyak dengan pakaian-pakaian mereka yang berbagai ragam. Tiba-tiba pandanganku tertumpu kepada seorang pemuda yang sungguh cerah wajahnya, yang seluruh tubuhnya dikelubungi oleh kain goni yang kasar. Kakinya memakai terompah kayu. Pemuda ini duduk sendirian, tersisih dari orang ramai. Saya berkata pada diriku bahwa si pemuda ini berpura-pura hendak menjadi seorang sufi, dan tentu nanti akan menjadi beban atas orang lain. Saya akan mendapatinya dan akan mengujinya. Sesudah itu saya akan mencelanya atas sikap kepura-puraannya itu. Apabila saya mendekatinya, tiba-tiba saya mendengar dia berkata kepadaku, "Hai Syaqiq, tidakkah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab sucinya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni its." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah banyak dari buruk sangka terhadap orang lain, karena setengah dari buruk sangka itu ialah dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Sesudah membacakan firman itu, pemuda itu lalu bangun dan pergi dari tempatnya. Rasaku tentu dia tersinggung, tetapi dari mana dia dapat membaca isi hatiku? Ajaib juga. Dia mengetahui namaku, padahal saya sendiri tidak pernah bertemu dengannya. Ini adalah suatu perkara yang besar. Tentulah dia terhitung antara salah seorang soleh yang termasyhur. Kemudian saya segera mengejarnya dari belakang, tetapi rupanya dia lebih cepat daripadaku. Saya tidak bertemu dia lagi. Entah kemana dia telah menghilangkan diri di antara orang ramai di situ. Rombongan kami berangkat lagi ke kota. Dari kota Qadisiyah itu menuju terus ke Arafat. Ketika kami berada di sana, saya bertemu sekali lagi dengan pemuda itu. Kali ini saya lihat dia sedang giat bersembahyang. Sedang semua anggota-anggota badannya bergoncang dan air matanya mengalir. Saya lalu duduk di dekatnya menunggu dia selesai dari sembahyang. Dan dalam hatiku mengatakan bahwa dia sangat khusyuk dalam sembahyangnya. Setelah selesai dari sembahyangnya, dia lalu menoleh kepadaku dan berkata, "Hai Syaqiq, bacalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada, yang artinya, dan sesungguhnya aku Allah adalah Maha Pengampun kepada siapa yang kembali kepadaku, beriman kepadaku, mengerjakan amal soleh, kemudian dia mencari jalan yang benar. Surat Toha ayat 82. Begitu dia habis membaca firman itu, dia telah menghilangkan dirinya sekali lagi. Di sini lebih susah lagi bagiku untuk mengejarnya karena kesesakan orang di tempat itu. Saya terus tafakur dalam hatiku. Kataku, pemuda ini telah 2 kali dapat membaca isi hatiku, lalu menegurku dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka tentulah dia ini dari para abdal yang besar, meskipun dia masih kecil umurnya. Kemudian di waktu saya berada di Mina, sekali lagi saya melihatnya. Kali ini dia sedang menuju ke sebuah perigi. Di tangannya ada sebuah bekas untuk mengambil air. Saya segera menuju kepadanya. Pemuda itu lalu menghulurkan tangannya untuk mengambil air. Dan air ketika itu agak jauh sedikit untuk dijamah oleh tangan. Tidak disangka-sangka bekas itu terlepas dari tangannya, lalu jatuh ke dalam perigi. Nah, apa yang hendak dibuatnya sekarang? Kataku di dalam hati. Saya lihat dia mengangkat kepalanya ke arah langit, seraya memohon. Katanya, kepada Engkau ku kembalikan bila aku merasakan kehausan. Daripadamu juga ku minta makanan bila aku merasa kelaparan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak punya bekas selainnya. Janganlah Engkau ambil dia dari tanganku. Begitu selesai dari doanya, demi Allah, saya lihat air perigi itu beransur naik, seolah-olah ada mata air yang sedang mengisinya dari bawah. Pemuda itu lalu mencelupkan tangannya ke dalam air perigi itu dan mengeluarkan bekas yang jatuh di dalam air itu tadi. Dia lalu meminum air itu sepuas-puasnya, mengambil wudhu, kemudian berdiri sembahyang 4 rakaat. Setelah habis dari sembahyang itu, dia terus mengambil segenggam dari pasir di tempat itu dan dibubuhnya ke dalam bekas itu serta dikocak-kocakkannya dengan air yang ada di dalam bekas itu. Lalu dia meminumnya. Saya sungguh takjub sekali apa yang dibuat oleh pemuda itu. Dia minum apa yang ada di dalam bekas itu. Setelah saya lihat, dia membubuhi ke dalamnya segenggam pasir. Saya menghampirinya seraya berkata kepadanya, berilah aku sedikit dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Pintaku kepadanya. Saya lebih banyak ingin tahu apa yang di dalam bekas itu yang dimakan oleh pemuda itu tadi. Daripada merasa lapar dan hendak makan untuk mengenyangkan perutku. Pemuda itu merenungi wajahku seolah-olah dia mengingkari sesuatu pada diriku. Kemudian dia berkata, hai Syakik, nikmat Allah itu terlalu banyak yang diberikannya kepada kita. Ada yang zahir dan ada yang batin. Bersihkanlah hatimu dan jangan suka mensyaki apa-apa. Pemuda itu lalu memberikan saya bekas itu dan saya pun meminum daripadanya.
Saya rasa dia itu bubur sawit yang manis dan rasanya enak sekali, serta baunya harum pula. Demi Allah, saya belum pernah merasakan bubur sawit yang begitu lezat seumur hidupku, seperti apa yang saya makan ini. Saya terus menghirup bubur itu sampai kenyang. Kenyang perutku berterusan hingga beberapa hari, sehingga saya tidak inginkan makanan yang lain dalam waktu itu. Setelah saya kembalikan bekas itu kepadanya semula, dia terus beredar lagi, dan dia tidak kelihatan lagi hingga kami berada di Mekah. Pada salah satu malam di Mekah, sekali lagi saya melihat pemuda itu di pinggir kubah air Zam-Zam. Dia sedang berdiri bersembahyang dengan penuh khusyuknya. Dalam sembahyangnya yang mengambil masa yang panjang, saya mendengar suara keluh kesahnya dan suara tangisannya yang sungguh memilukan siapa yang berada di sampingnya itu. Dia terus bersembahyang rokaat demi rokaat hingga muncul waktu fajar. Barulah dia berhenti. Kemudian disambungnya pula dengan bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sembahyang subuh didirikan, dia turut bersembahyang makmum dengan kami. Selesai subuh, dia lalu bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian dia meminggirkan dirinya dari tempat tawaf itu menuju ke suatu tempat di pinggir masjid. Saya mengikutinya dari belakang untuk melihat apa yang dibuatnya sesudah itu. Saya lihat setelah dia duduk, dia dikelilingi oleh ramai orang, mungkin pengiring-pengiringnya dan pengikut-pengikutnya. Orang-orang ini ternyata datang dari berbagai tempat dan mereka bertemu setiap tahun di situ. Sebab dalam perjalanan kami, saya tidak melihat seorang pun dari mereka dalam rombongan kami. Saya ikut duduk di situ mengelilinginya, dan orang ramai terus datang membanjirinya dari berbagai-bagai arah dari masjid itu. Saya ingin tahu siapa sebenarnya pemuda ini. Selama ini saya lihat bermacam-macam keajaiban daripadanya, tetapi tidak terlintas hendak bertanya siapa gerangan pemuda ini. Wahai saudara, boleh saya bertanya sedikit? Saya menunjukkan pertanyaan itu kepada seorang yang duduk di sebelahku. Boleh, jawabnya. Siapa pemuda ini? Kataku kepadanya. Kau belum tahu? Bertanya kembali kepadaku. Saya menggeleng-gelengkan kepalaku. Dia ini Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib, jawabnya tersenyum. Oh, dari keturunan Sayyidina Ali Zainul Abidin bin Husain, kataku pula sambil mengangguk-anggukkan kepalaku. Orang yang di sebelahku itu sengih lagi seraya berujar, orang yang baik dari keturunan yang baik. Semoga Allah menurunkan rahmat dan berkat dari mereka sekalian, serta mengaruniakan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Sahabat, demikianlah kisah kali ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.